Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Taris dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Maka dari itu Ibu harap anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik agar memiliki pemahaman yang baik pula. Pada hari ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila untuk SMA, SMK, dan MA kelas 10 semester 1. Sebelum materinya kita pelajari, silakan diklik terlebih dahulu tombol subscribe, like, dan juga share agar kita menyebar kebermanfaatan lebih banyak lagi. Setelah pembelajaran ini dilaksanakan, diharapkan peserta didik mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara, menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Menurut Kelan, tahun 2020 menyatakan bahwasanya Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang mencangkup sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, asas persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri bangsa Indonesia, ideologi bangsa dan negara Indonesia, budaya bangsa Indonesia, dan filsafat bangsa dan negara. Menurut Kelan, tahun 2020 juga menyatakan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yakni asas kerohanian negara. Yang kedua, di atas basis atau dasar itu berdirilah negara Indonesia dengan asas politik negara atau kenegaraan, yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian, kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selanjutnya, di atas Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai basis, berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan hukum positif yang lainnya. Segala hal tersebut untuk tujuan bersama kehidupan berbangsa dan bernegara dan demi kebahagiaan seluruh elemen negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Sebagai dasar berdiri dan tegaknya negara, sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara, sebagai dasar partisipasi warga negara, sebagai dasar pergaulan antar warga negara, dan sebagai dasar sumber hukum nasional. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup yang diyakini di suatu masyarakat akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bersama bangsa Indonesia adalah Pancasila yang bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Melalui pandangan hidup yang diyakini ini, bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapi secara tepat, sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan. Ernest Renan mengemukakan pokok-pokok pikiran tentang bangsa sebagai berikut. Yang pertama, bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian. Yang kedua, bangsa adalah suatu solidaritas yang besar. Yang ketiga, bangsa adalah suatu hasil sejarah. Yang keempat, karena sejarah berkembang terus, bangsa bukanlah sesuatu yang abadi. Dan yang kelima, wilayah dan manusia bukanlah penyebab timbulnya bangsa. Berikut ini merupakan dokumentasi kumpulan menhir di Tanah Toraja, tepatnya di Bori, Rentepao, Sulawesi Selatan. Menhir merupakan tiang batu yang menjadi ungkapan spiritual manusia atas Sang Maha Esa. Menurut Kusumo Hadi Jojo tahun 2015 menyatakan bahwa ideologi berasal dari bahasa Yunani ideologia, yaitu ajaran mengenai ide dan merupakan komposisi dari pengertian ide yang berarti gagasan atau fenomena dan logos yang berarti akal. Hingga ideologi dapat diartikan sebagai gagasan atau pemikiran yang berasal dari akal manusia. Dalam hal ini, ideologi dalam arti fungsional digolongkan dalam dua tipe, yaitu ideologi doktriner dan ideologi pragmatis. Ideologi doktriner merupakan ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi ini dirumuskan secara sistematis dan terperinci jelas. Diindoktrinasi
diindoktrinasikan pada warga dan pelaksanaannya diawasi ketat oleh para aparat partai atau pemerintah. Sedangkan dalam ideologi pragmatis, ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tidak dirumuskan secara sistematis dan terperinci, tetapi dirumuskan secara umum. Fungsi ideologi bagi manusia diantaranya: pertama, sebagai pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Kedua, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, sebagai upaya menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa di segala aspek kehidupan. Selanjutnya, tujuan Pancasila sebagai ideologi. Pertama, memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan gangguan kepribadian dan ideologi lain. Kedua, mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, memantapkan pengembangan dan penerusan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Keempat, memantapkan ketahanan nasional. Dan kelima, meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan kekuatan sosial politik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak terbentuk secara tiba-tiba. Pancasila bisa ditinjau dari proses kausalitas atau sebab akibat. Menurut Kailan tahun 2020 menyatakan bahwa secara kausalitas asal mula Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu asal mula yang langsung dan asal mula yang tidak langsung. Berikut kausalitas asal mula langsung Pancasila, di antaranya kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Sedangkan asal mula yang tidak langsung adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. 3 elemen kesepakatan untuk mewujudkan demokrasi. Pertama, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. MRW tahun 2013 menyatakan bahwasanya identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian atau karakter suatu bangsa. Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2011 menyatakan bahwasanya identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Fungsi identitas nasional diantaranya sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa, dan sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Menurut Sri Jati dan kawan-kawan tahun 2011, unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia diantaranya unsur sejarah, kebudayaan, budaya unggul, suku bangsa, agama, dan bahasa. Jenis-jenis identitas nasional Indonesia mencangkup bahasa Indonesia, bendera negara, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Peran Pancasila sebagai identitas nasional. 1. Pancasila sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman, berperilaku sekaligus standar justifikasi. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 3. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. 4. Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pegangan hidup. Demikian tadi penjelasan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Dan jangan lupa juga dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam pembelajaran. Ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.